Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha memberikan tema tentang manusia adalah makhluk dua dimensi. Silahkan ikuti video ini sampai selesai, dan jangan lupa silahkan like dan subscribe Syekh Jati Channel supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Para sahabat semua, manusia merupakan makhluk yang paling unik, sampai-sampai Allah SWT menciptakan manusia ini paling sempurna dari makhluk-makhluk lain. Jadi luas sekali ketika kita membahas apa manusia dan apa tujuan manusia itu. Tetapi yang pasti, manusia terdiri dari dua unsur, yakni unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani adalah sisi lahir atau sisi yang luar, yang tampak seperti tubuh dan seluruh anggotanya, dari kepala sampai kaki, dan dari kulit sampai sumsum, serta seluruh jaringan-jaringan terkecil yang tersembunyi di dalam tubuh manusia. Dan yang kedua adalah unsur rohani. Ini bisa dibilang nafs atau jiwa. Jadi mungkin agak sulit untuk memahami tentang hal ini, terutama tentang jiwa serta rohani ini. Dan yang paling mudah untuk Anda pahami dari unsur-unsur tersebut adalah bahwa dia adalah yang merasa, dia adalah yang mengetahui, dia adalah yang berpikir, serta dia yang memerintah seluruh anggota badan lahiriah kita. Kemudian dari sudut pandang sifat, kondisi jasmani ini bersifat bisa mengalami kehancuran atau kematian, atau artinya bersifat baru dan bisa rusak. Sedangkan sifat rohani atau nafs ini bersifat kekal atau abadi. Bahkan yang terdalam dari sifat unsur rohaniah manusia adalah wal awalu wal akhiru, atau tidak berawal dan tidak berakhir. Para sahabat semua, tentunya tidak mudah untuk mengupas tentang hal ini. Oleh karena itu, untuk membahas hal ini lebih luas lagi, kita memerlukan sebuah ilustrasi sekedar untuk memudahkan dan memahaminya. Jika jasmani manusia itu ibarat lampu yang lengkap dengan kabel-kabel dan jaringannya di dalam sebuah kelistrikan, dan kabel tersebut bertugas untuk membawa aliran arus listrik sehingga dapat menghasilkan cahaya yang terang pada sebuah lampu. Maka nafs atau rohani adalah aliran listrik yang menghasilkan cahaya tersebut. Jika kabel-kabel itu putus, tentunya arus listrik terhenti dan lampu tidak bisa nyala. Seperti itulah hubungan antara jasmaniah dengan ruhaniyah. Jadi mereka memiliki kapasitas dan tugasnya masing-masing. Para sahabat semua, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, bahwa manusia adalah makhluk yang hidup di dua alam, yakni alam lahiriah dan alam batiniah. Dari kedua dimensi alam tersebut ternyata sisi batin jauh lebih rumit, sehingga memiliki lebih banyak dimensi daripada sisi lahiriah atau jasmani manusia. Jika alam lahiriah itu adalah alam fisik yang lengkap dengan susunannya, maka alam batiniah itu ada beberapa fase yang bisa kita golongkan. Yang pertama adalah alam mental, yang kedua adalah alam emosi, dan yang terakhir adalah alam spiritual. Sehingga bisa dikatakan bahwa alam fisik adalah dampak dari ketiga alam batiniah tersebut. Alam fisik kita ini adalah efek atau hasil dari aktivitas ketiga alam tersebut. Seperti apakah mental kita, seperti apakah emosional kita, dan sudah benarkah jalan spiritual kita. Oleh karena itu, sebenarnya ada hukum-hukum alam yang terjadi pada pribadi manusia. Manusia hidup itu ada dalam dua kondisi, yakni sebab dan akibat. Dan itu ternyata ada pada lahir dan batin manusia. Dan perlu Anda ketahui bahwa ternyata itu ada di dalam kondisi batin dan lahir manusia. Atau bisa dikatakan manusia terikat oleh kedua hukum tersebut.
Dan salah satu tugas kita sesungguhnya adalah mengetahui hukum-hukum alam tersebut, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan hukum-hukum tersebut dan tidak ada pertentangan yang justru akan mengakibatkan kita terpuruk dan terpojok. Dan sebagai manusia sempurna, seharusnya kita ini adalah merupakan bagian dari alam dan bukan merasa di atasnya. Maksudnya, kita merasa di atas ciptaan Allah yang lain, termasuk alam semesta ini. Karena pada kenyataannya, ketika alam mengeluarkan kekuatannya, kita pun bingung dan tidak bisa berbuat banyak. Jadi apapun yang terjadi di dalam fisik kita, di dalam lahiriah kita, adalah merupakan hasil dari dalam diri kita sendiri. Apakah itu dari kondisi mental kita, ataukah itu dari emosional kita, ataukah mungkin dari sisi spiritual kita. Jadi apabila yang terjadi pada fisik kita ini tidak baik, maka itu pertanda bahwa keadaan rohani kita seharusnya diperbaiki. Mungkin dari emosional kita yang tidak terkendali, mungkin dari mental kita yang masih rendah, atau mungkin dari sisi spiritual kita yang sangat lemah. Para sahabat semua, hal ini sering sekali aku jelaskan, seperti contoh saat kita memahami hidup ini dari sudut pandang pengalaman batin. Karena menurut aku, setiap orang itu pasti pernah mengalami pengalaman spiritual. Seperti contoh yang paling mudah adalah bahwa setiap orang pasti mengalami mimpi. Maka pengalaman mimpi kita itu apakah berada di dalam kondisi mental, ataukah hasil dari kondisi emosional, ataukah bahkan dari sisi spiritual yang terdalam kita. Karena ketiga poin tersebut adalah sisi batin manusia, di mana akan menghasilkan cerita yang beda di dalam gambaran-gambaran sebuah mimpi. Dan dari situlah terlihat kapasitas kedalaman seseorang di dalam kondisi di kedalaman batinnya. Para sahabat semua, sekarang coba Anda simpulkan, kemudian Anda renungkan, apakah kita ini adalah manusia yang sedang dalam perjalanan spiritual, ataukah kita ini adalah makhluk spiritual yang sedang dalam perjalanan manusia? Jadi apapun yang ada dalam benak Anda, atau dalam kesimpulan Anda, atau dalam renungan Anda, maka disitulah tahap atau fase pelajaran kita sekarang ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.